Selamat siang, kita jumpa lagi bersama Lause Edi di Microsoft Excel ya. Hari ini kita akan membahas tentang keterlambatan ya. Keterlambatan ini mungkin saja keterlambatan membayar, keterlambatan mengirim, atau keterlambatan lainnya. Nah, di sini kita akan buat suatu laporan untuk atasan kita, mungkin untuk wali kelas kalau di sekolah ya, kalau untuk perusahaan mungkin untuk ke manajer kita. Dan di sini kita buat jatuh tempo ya, jatuh temponya tanggal yang ditentukan. Nah, tanggal ini adalah tanggal yang panjang ya, yang long ya, dan ini bisa kita setel. Kalau mau kita tanggal yang pendek juga bisa, namanya di short date. Nah, itu akan menjadi tanggal yang panjang. Kita juga bisa memakai tanggal yang pendek atau yang panjang, terserah kita ya. Dalam hal ini saya akan menggunakan tanggal yang agak panjang ya, biar lebih jelas seperti ini. Nah, ini adalah suatu bentuk laporan ya. Kalau di perusahaan namanya laporan, misalnya keterlambatan absensi misalnya ya, atau keterlambatan dalam pekerjaan atau pengiriman suatu barang, seperti itu. Nah, di sini ada keterangan. Keterangan apa yang kita mau masukkan di sini? Keterangannya adalah kalau dia misalnya jatuh temponya 5 November, ya kan? Kalau dia tidak menyerahkan sama sekali, kosong, berarti artinya orang tersebut ya belum melapor kepada gurunya, seperti itu ya. Ini kalau dalam arti sekolah ya. Nah, kalau dia misalnya di sini 4 November ya. 4 November berarti tidak terlambat ya, tidak terlambat. Nah, kalau dia 5 November, dia pas tanggalnya, berarti dia itu tepat waktu sekali ya, tepat waktu. Nah, kalau 6 November berarti dia terlambat ya, dia terlambat. Nah, untuk mengisi keterangan yang di sini kita menggunakan rumus if ya. If itu jika. Rumus if itu selalu diawali dengan tanda sama dengan seperti ini ya. If. Kemudian buka kurung. Kemudian logical test. Logical testnya apa? Apa yang mau dites? Dites itu adalah tanggal penyerahannya harus dites. Jika tanggal penyerahan atau C6 ya sama dengan kosong seperti ini, ya tidak ada, berarti siswa tersebut belum melapor kepada gurunya, entah apa ya, entah apanya rusak, handphone rusak, atau gangguan signal atau gimana ya. Nah, jika C6 sama dengan kosong, berarti siswa tersebut belum melapor di keterangannya. Kemudian jika yang lain kita lihat, jika tanggal penyerahan itu pas waktunya ya. Nah, jadi kita di sini tambahkan date value ya. Date value itu untuk teks yang berbentuk tanggal. Nah, di sini kita sesuaikan aja dengan tanggal jatuh tempo ya. Jangan lupa tanda kutip kita buat ya. Nah, tanggal jatuh tempo kita masukkan seperti ini. Maka hasilnya apa? Hasilnya itu kita akan buat tepat waktu. Tepat waktu ya. Namun jika tidak ada belum melapor, tidak ada yang sesuai ya, atau di lain selain tidak melapor dan selain tepat waktu, berarti dia terlambat ya, seperti itu ya. Terlambat. Oke, selain itu berarti terlambat. Jadi karena if ini kita gunakan 2, maka kita menggunakan tutup kurung sebanyak 2 juga ya.
Oke, di sini tanggal penyerahan terlambat, sebenarnya ini salah ya. Nah, ini kita kan tidak buat rumus tadi, jadi ini kita lewatkan saja ya, lewat dari tanggal jatuh tempo ini. Misalnya kita buat di sini tanggal 5 ya, biar dia pas dia. Nah, tepat waktu ya, tepat waktu. Nah, karena kita tidak ada membuat rumus if untuk hari sebelumnya atau yang lebih cepat ngumpul, kita hanya membuat tadi rumus if untuk yang tepat waktu ya, dan yang kosong ya, maka sisanya terlambat. Nah, karena kita tadi tidak buat rumus untuk yang sebelum-sebelumnya, misalnya dia sudah ngumpul tanggal 1, itu kita tidak buat rumusnya. Oleh sebab itu di sini optionnya cuma 3. Nah, belum melapor, tepat waktu ya. Nah, di sini tanggal 5 Amanda Putri menyerahkan, berarti keterangannya tepat waktu. Nah, untuk tanggal yang lain ya, tanggal-tanggal yang lain kita akan coba dengan cara kita copy paste aja di sini. Kita arahkan kursor kita sehingga membentuk tanda plus seperti ini, kemudian kita drag ke bawah. Nah, kita lihat di sini Sarah Alvia tepat waktu, Cici Nadila tepat waktu, dan yang tanggal 6 November terlambat ya. Kemudian yang kosong sama sekali itu berarti dia belum melapor ya, belum melapor. Nah, itu dia. Oke, nah inilah suatu bentuk ya, suatu bentuk laporan yang menggunakan ketentuan keterlambatan ya, jatuh tempo seperti ini. Nah, jadi kalau untuk tanggal penyerahannya di bawah itu kita akan gunakan nanti rumus yang lain. Nah, tetapi ini kita hanya menggunakan perhitungan jatuh tempo dan setelah jatuh tempo dan kosong. Jadi ada 3 di sini ya. Oke, itu sedikit tentang cara-cara untuk membuat keterangan laporan ya berdasarkan ketentuan tanggal. Nah, ada komentar atau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan di sini nanti kamu silahkan latihannya, kamu buat rumusnya kembali, kamu catat rumusnya, rumus apa yang digunakan untuk menentukan sel D6 ini ya. Oke, sampai di sini dulu video tentang ini. Kita akan lanjutkan dengan video selanjutnya.